Yo, smart people, balik lagi sama gue, si Martin di Smart Movie Recap. Kali ini kita bakal bahas film gokil, Uglies 2024. Bayangin di masa depan, umur 16 tahun, lu langsung dioplas jadi cakep. Tapi, ada rahasia gelap guys. Nah, Talia Youngblood si jagoan kita mulai curiga dan ngajak ribut. Penasaran kan? Makanya stay tune terus di sini buat ngikutin alur cerita Uglies yang super seru dan bikin lo mikir keras. Let's go! Jadi ceritanya gini guys, ratusan tahun yang lalu bumi udah totally kehabisan sumber daya alam. Bayangin deh, kaos dan perang di mana-mana. Nah, para ilmuwan paling kece sedunia ini nggak tinggal diem. Mereka punya misi, menyelamatkan peradaban yang udah di ujung tanduk. Mereka pun bikin anggrek yang udah ditweak secara genetik, dan boom, anggrek ini jadi sumber energi baru. Tapi, ya namanya juga manusia, tetap aja ribut mulu gara-gara beda pendapat. So, para ilmuwan ini bikin terobosan lagi, namanya transformasi. Jadi, pas umur 16 tahun, semua orang bakal dioperasi dan voila, jadi versi paling perfect dari diri mereka. Mereka ini disebut Pretties, dan karena mereka udah perfect dan happy-happy aja tinggal di kota, nggak ada lagi tuh yang namanya ribut-ribut. Nah, yang belum dioperasi disebutnya Uglies dan mereka tinggal di asrama di Uglyville. Ada nih cewek namanya Tally, dia udah nggak sabar banget pengen jadi pretty. Dia sering banget pakai aplikasi di kaca buat ngeliat gimana penampilannya kalau udah dioperasi nanti. Bestinya Tally namanya Paris dan mereka udah sahabatan dari kecil sampai punya panggilan kesayangan, Hidung dan Juling. Kocak, kan? Mereka suka iseng pergi ke jembatan pas jam malam pakai kacamata khusus buat ngintipin Pretties yang lagi party di kota. 3 bulan lagi Tali ultah yang ke-16, tapi Paris ini lebih tua dan besok dia udah dijadwalin buat operasi. Mereka punya bekas luka yang sama di tangan dan janji nggak bakal ngebiarin dokternya ngilangin bekas luka itu pas mereka udah jadi pretty. Pas lagi asik ngobrol, tiba-tiba ada drone patroli lewat dan mereka langsung cabut balik ke asrama. Besoknya pas lagi assembly, Tali nguping pembicaraan anak-anak lain soal The Smoke, tempat rahasia di luar kota yang dipimpin sama cowok bernama David. Katanya sih, banyak orang yang kabur dari kota dan sembunyi di sana, tapi banyak juga yang enggak percaya kalau tempat itu beneran ada. Enggak lama muncul hologram gubernur Kabel yang lagi speech tentang pentingnya jadi cantik dan perfect. Abis itu anak-anak yang udah 16 tahun dipanggil dan Tally say goodbye ke Paris sambil ngingetin buat ketemuan di jembatan sebulan lagi. Malamnya Tally ngeliatin kembang api di atas kota sambil nostalgia pas pertama kali ketemu Paris. Waktu itu orang tuanya baru aja ngedrop dia di asrama dan Paris ada di belakangnya pas lagi antre. Mereka langsung cocok dan jadi bestie. Suatu hari Paris nggak sengaja ngelukain tangannya pas ngambil tablet dari Tali. Tali pun ikutan bikin bekas luka yang sama dan mereka janji bakal temenan selamanya. Hari-hari berlalu, Tali masih aja rutinitas ke kelas dan ngaca mulu. Dia juga sering ngecek cincin interface-nya tapi nggak ada pesan dari Paris. Sebulan kemudian, Tali nekat ngehack jendela pakai cincinnya, tapi dia ninggalin cincin itu di kamar karena ada trackernya. Dia ngendap-ngendap sampai ke jembatan, tapi Paris nggak datang-datang. Panik Tali pakai tali buat manjat ke jembatan dan dengan berani, dia jalan di bawah jembatan sampai akhirnya nyampe di kota. Dia jalan ngumpet-ngumpet di balik tanaman, dan pas ada orang yang lagi party ngejatohin topeng, Tali langsung ngambil dan pakai topeng itu. Topeng itu bikin hologram di badannya, jadi kelihatan kayak dia lagi pakai gaun yang fancy. Dengan begini, Tali bisa masuk ke party itu, dan dia amazed banget lihat dekorasinya. Akhirnya dia ketemu Paris, yang udah beda banget dan nggak ngenalin dia. Tali buka topengnya dan nanya kenapa Paris nggak ke jembatan. Paris bilang kalau sekarang udah beda, dan dia nggak yakin bisa relate lagi sama Tali. Tali shock dan bener-bener ngerasa Paris udah berubah pas lihat bekas luka di tangannya udah hilang. Tiba-tiba sistem keamanan ngedeteksi Tali dan dia langsung kabur dari kejaran penjaga. Dia kejebak di balkon, jadi dia nyolong jaket banji dan lompat. Untungnya jaket itu bikin dia mantul dan mendarat dengan aman. Tali pun lari keluar kota lewat bawah jembatan lagi. Pas dia nggak sengaja nendang batu ke air, drone nemuin dia dan datang buat nangkep dia. Tiba-tiba Shay teman sekelasnya muncul dan ngajak Tali naik hoverboardnya buat kabur. Drone itu ngejar, tapi Shay jago banget ngebut dan berhasil lolos dengan manuver-manuver gila di hutan. Buat tanda terima kasih, Tali masuk ke dapur dan nyolong snack. Mereka pun bonding cerita soal pengalaman mereka dan susahnya ditinggalin teman-teman yang udah duluan 16 tahun. Ternyata mereka punya tanggal ulang tahun yang sama dan excited banget punya temen buat jadi pretty bareng. Besoknya Shay bawa hoverboard lagi dan ngajarin Tali cara pakainya, tapi Tali malah jatuh.
Di sekolah, Tali kaget lihat ada anak cewek yang balikin buku ke Shay, soalnya kan udah nggak ada buku lagi. Anak-anak itu impressed sama deskripsi di buku itu tentang survival di alam, dan mereka jadi penasaran, jangan-jangan The Smoke kayak gitu. Tali minjem buku itu, dan anak-anak itu bilang, Tali keren banget karena aksi nekatnya semalam. Tali jadi kesel, soalnya itu berarti Shay cerita ke semua orang. Dia takut dihukum dan nggak dibolehin operasi, tapi Shay nenangin Tali, bilang kalau sistem pengen semua orang jadi pretty. Hari-hari berlalu, Tali baca buku itu, tapi dia masih sering mimpiin soal operasi. Shay terus ngajarin dia pakai hoverboard, dan Tali Bells budi dengan ngehack pakai cincinnya buat dapetin extra food. Tali nunjukin desain pretty-nya di aplikasi, tapi Shay nggak punya akun. Dia malah nggak excited sama sekali soal operasi. Akhirnya Tali jago naik hoverboard, dan mereka main di ram-ram gila. Pas Tali balikin buku ke Shay, dia bilang pengen banget lihat alam yang indah itu. Shay bilang kalau nggak dioperasi juga nggak seburuk itu, tapi menurut Tali itu omong kosong. Tiba-tiba Shay nyebut soal The Smoke dan bawa Tali ke ujung hutan. Mereka ninggalin cincin mereka di ranting pohon dan nyebrangin perbatasan dengan naik hoverboard di atas sungai. Mereka sampai di reruntuhan kota tua, dan Shay cerita soal benda-benda kuno kayak roller coaster. Shay bawa Tali ke gedung kosong dan ngasih tahu kalau The Smoke itu beneran ada, dan David bakal datang bentar lagi. Shay nggak mau dioperasi dan bakal cabut malam ini. Dia ngajak Tali, tapi Tali nolak. Dia bilang dia nggak mau bebas, dia mau jadi pretty. Shay yang lagi bad mood ngasih tahu Tali arah ke The Smoke, siapa tahu Tali berubah pikiran. Shay meluk Tali sebelum cabut pakai hoverboard ngikutin tanda api David di gedung lain. Besoknya, pas banget hari ulang tahun Tali, dia pergi ke klinik buat operasi. Tapi dia malah nggak dipanggil. Seorang penjaga bawa dia naik pesawat buat ketemu Dr. Cable yang bilang kalau Shay kabur. Tali bilang dia nggak tahu apa-apa, tapi Cable bisa lihat tanda vital Tali di layar yang nunjukin kalau dia bohong. Cable bilang Shay dalam bahaya karena dicuci otak sama David yang terkenal suka nahan orang di luar kemauan mereka. Tali tetap kekeuh nggak tahu apa-apa dan Cable ngirim dia balik ke asrama tanpa dioperasi. Malamnya Tali dengar suara berisik dan ternyata Paris muncul di jendela. Tali cerita soal kejadian tadi dan Paris nyaranin Tali buat ngasih tahu Cable apa yang dia tahu, biar mereka bisa bareng lagi. Besoknya Tali dibawa lagi ke Cable yang bilang kalau David lagi bikin senjata buat nyerang kota. Cable butuh Tali buat nyusup ke The Smoke. Tali setuju dan Cable janji bakal ngasih dia operasi kalau dia berhasil. Cable ngasih Tali kalung yang bisa nyala di matanya. Tali harus ngaktifin kalung itu pas dia udah nemuin lokasi senjatanya. Abis itu Tali ngikutin petunjuk Shay, naik hoverboard di roller coaster tua sejauh beberapa mil. Dia nemu celah dan jatuh di hutan, tapi untungnya ketangkep sama medan gaya. Dia nemu rel kereta api yang udah nggak dipakai, dan dia harus ngikutin rel itu buat nemuin The Smoke. Selama beberapa hari, Tali survive di alam liar, kayak yang dia baca di buku. Dia amazed banget sama alam, dan dia juga berhasil mendaki gunung. Rel kereta apinya punya celah besar di tengah jurang, jadi Tali naik hoverboard lagi dan lompat jauh sampai bikin hoverboardnya mati. Tali jatuh dengan kenceng, tapi untungnya sebelum nabrak tanah, hoverboardnya nyala lagi dan dia berhasil sampai ke seberang jurang. Sekarang dia harus nunggu di padang bunga sesuai petunjuk. Sementara itu, Cable bawa Paris ke kantornya dan ternyata Paris pergi ke asrama Tali karena disuruh sama Cable. Paris bilang rasanya enak balik ke kota, kayak bisa mikir jernih lagi. Cable bilang ada beberapa orang yang dipilih buat prosedur baru dan Paris setuju buat masuk ke mesin operasi dan dapat peningkatan tubuh. Malamnya, Tali kebangun karena batuk-batuk gara-gara asap. Ternyata padang bunga itu lagi kebakaran, dan Tali bingung harus ngapain. Tiba-tiba, ada orang misterius yang gendong dia dan bawa dia pergi. Orang itu adalah David yang langsung nge-scan Tali dan barang-barangnya buat nyari tracker. Dia nemuin tracker di dalam hoverboard dan ngeluarinnya, tapi scannernya nggak bereaksi sama kalung Tali. Di saat yang sama, anak buah Cable dapat alert kalau trackernya dilepas, dan Cable langsung ngirim orang buat nyari di area itu. Paginya David dan Tali sampai di pos terdepan Smoke dan Tali ketemu lagi sama Shay. Shay super excited tapi Croy malah curiga. Mereka ngecamp semalaman dan Shay nanya soal kalung Tali. Tali bilang kalau itu hadiah dari Paris. Tali kaget lihat Shay happy padahal Cable bilang dia dicuci otak. Tali coba bilangin kekhawatirannya tapi Shay malah ngira Tali datang buat ngebujuk dia balik. Mereka pun berantem dan Tali akhirnya setuju buat ngasih kesempatan ke The Smoke.
Besoknya, Tali baru tahu kalau The Smoke sengaja ngebakar anggrek karena anggrek itu sebenarnya toksik dan ngerusak tempat tumbuhnya. Tali nggak percaya, dia bilang anggrek itu solusi energi bersih. Tapi David bilang itu cuma kebohongan pemerintah. David bilang kalau bunga-bunga itu malah bikin planet ini jadi gurun. Dia mau ngajak Tali ikut misi buat buktiin itu, tapi Croy protes. Untungnya, Shay ngebela Tali. Mereka punya helikopter tua yang udah dimodif pakai panel surya, dan mereka pun terbang. Tali bisa lihat area bekas tumbuhnya anggrek yang sekarang udah jadi gurun. Pakai flamethrower, Shay ngebakar anggrek sebanyak mungkin. Tiba-tiba tablet Croy ngedeteksi ada yang datang, jadi David nurunin helikopternya buat sembunyi di dalam asap. Gara-gara gerakan itu, Tali yang megang Shay jadi kendor, dan Shay pun jatuh. Pengintai yang dikirim kabel udah makin deket, jadi Tali ngiket tas di ujung tali buat pemberat dan ngelempar tas itu ke bawah. Abis itu dia pakai tali itu buat turun. Helikopternya mulai kehilangan daya angkat dan Tali nyari Shay di antara kobaran api. Untungnya dia nemuin Shay. Pas ada pengintai yang mau deketin, Tali ngambil tas yang lagi kebakar dan ngelempar ke arah pengintai itu. Mereka pun pegangan di tali dan helikopter terbang tepat sebelum pengintai itu berhasil naik. Setelah mendarat, Croy bilang kalau pengintai itu cuma bisa nemuin mereka gara-gara Tali. Tapi Shay ngebela Tali dan David bilang kalau orang yang berani mempertaruhkan nyawa buat Smoke layak dikasih kesempatan. Mereka ngecamp lagi tapi Tali nggak bisa tidur. Dia kepikiran kabel dan gimana kabel ngajarin dia buat manipulasi pemberontak. Dia keluar tenda buat jalan-jalan dan ngeliat David lagi mandi di sungai. Tali balik lagi ke tenda, malu banget. Besoknya Tali ditutup matanya dan akhirnya dibawa ke The Smoke, tempat komunitas yang benar-benar hidup di alam. Tali ngerasa hidup di sana lebih susah daripada di kota, tapi dia akuin kalau makanan rasanya lebih enak kalau ditanam sendiri. Orang tua pun harus kerja, dan nggak ada uang. Semuanya dibagi atau ditukar. Yang paling penting, semua orang ada di sana atas pilihan sendiri. Rel kereta api didaur ulang buat bikin alat, tapi mereka nggak bikin senjata karena mereka cinta damai. Suatu sore, Tali nemuin pintu yang aneh dan mau nangintip, tapi ketahuan sama Croy dan diusir. Tali mulai bantuin ngerjain rel kereta, nyobain makanan pedas untuk pertama kalinya, dan ikut nari di sekitar api unggun. Beberapa waktu kemudian, David ngajarin Tali cara pakai panah berburu, dan mereka enjoy banget. Butuh beberapa kali percobaan, tapi akhirnya Tali berhasil ngenain target latihan. Pas balik, David bilang kalau dia nggak pernah lihat kota karena dia lahir dan besar di alam liar bareng keluarganya. Tali shock soalnya dia aja hampir nggak kenal sama orang tuanya sendiri. David ngasih Tali sepasang sarung tangan. Tiba-tiba ada anggota Smoke yang balik dari misi ngebakar anggrek dengan luka. Dia bilang kalau pengintai masih berkeliaran dan mereka lebih cepat dan kuat dari biasanya. Shay nyadar Tali pakai sarung tangan dari David dan itu big deal. Barang punya nilai yang beda di sana dan David yang bikin sarung tangan itu. Jadi, ngasih sarung tangan ke Tali berarti David suka sama dia. Shay nyuruh Tali buat cepetan milih, jangan main-main terus. Pas Tali jalan lagi sama David, dia nanya soal rumor senjata buat ngehancurin kota. David bawa dia ke rumah yang jauh dari camp. Di sana, Tali ketemu orang tua David, Ash, dan Maddie yang ngejaga semua buku. Mereka dulunya dokter bedah kosmetik buat pemerintah, dan mereka curiga sama beberapa tes yang mereka lakuin. Mereka pun mulai investigasi dan ternyata perubahan fisik itu cuma kedok buat nutupin fakta kalau otak orang-orang juga diubah. Jadi Priti itu sama aja jadi bodoh dan lamban dengan perasaan bahagia yang palsu biar pemerintah gampang ngendaliin mereka. Operasi itu juga udah ngebunuh banyak orang dan itu dirahasiain. Pas Cable tahu kalau Ash dan Maddie tahu soal ini, dia nyolong semua riset mereka. Orang-orang yang kerja buat pemerintah kayak dokter dikasih penawar biar mereka bisa tetap mikir jernih pas kerja. Orang tua David milih buat kabur dari kota dan menua dengan normal di hutan. Mereka lagi nyari cara buat bikin ulang penawarnya, tapi ada komponen sintetis yang enggak mereka punya. Jadi mereka cuma punya serum dasarnya aja. Inilah yang disebut senjata yang bisa ngehancurin kota. Setelah pertemuan itu, Tali ngelempar kalungnya ke api, milih buat tetap di The Smoke. Dia juga bilang ke David kalau dia udah ngelakuin hal-hal buruk, tapi David nggak peduli. Menurut David, Tali udah jadi orang yang baru. Mereka pun ciuman. Di dalam api, kalung Tali memercik. Paginya, pesawat kota datang ke The Smoke dan nembakin mereka. Semua orang lari dan para pengintai ngejar mereka. Para pemberontak udah nyiapin jebakan kayak jaring dan kayu. Tapi sayangnya, pengintai itu terlalu cepat dan kuat. Jebakan itu nggak cukup buat ngehentiin mereka. Mereka mulai ngerobohin dan nangkepin semua pemberontak
termasuk Shay. Tali berhasil nemuin tempat sembunyi bareng David yang mau keluar buat nolongin yang lain. Tapi Tali ngelarang karena mereka terlalu kuat. Mereka berdua ngendap-ngendap ke tempat para tahanan dikumpulin. Dan Tali sedih banget pas tahu kalau Paris udah jadi pengintai. As dan Maddie ketangkep dan Cable dateng nanyain keberadaan David. Mereka nggak mau ngomong, jadi Cable nyuruh Paris buat ngebunuh As. David dan Tali lari buat ngentiin tapi udah telat. Cable bilang kalau Tali selama ini kerja buat dia dan sekarang semua anggota Smoke benci sama Tali. Pas semua orang lagi shock, Maddie nyembunyiin serum di kantong David. Cable bilang kalau semua orang bakal dioperasi. Tali lari ke gubuk persediaan dan bikin kebakaran. Dia ngambil panah dan kabur lewat jendela pas ada pengintai yang mau masuk. Tiba-tiba apinya bikin ledakan dan pengintai itu terpental. David pun berhasil kabur. Ada pengintai yang ngejar, tapi Tali berhasil ngehentiin pakai panah. Paris mau ikut ngejar, tapi Cable bilang mereka harus pergi. Beberapa pengintai ngancurin riset Maddie dan ngebakar tempat itu, sementara yang lain dorong semua tahanan ke dalam pesawat. Setelah mereka pergi, David ngumpulin sisa-sisa persediaan buat misi penyelamatan. Tali coba deketin David, tapi David malah nyerang dia pakai pisau. Untungnya David berhasil ngehentiin dirinya sendiri sebelum ngelukain Tali. Tali mau bantuin dia nyelamatin yang lain, tapi David bilang dia udah nggak percaya lagi sama Tali. Tali bilang David butuh dia karena David nggak pernah ke kota. Beberapa waktu kemudian, di kota, Tali nemuin anak-anak yang baca bukunya Shay dan ngenalin mereka ke David buat buktiin kalau The Smoke itu beneran ada. Tali minjem cincin interface dari mereka dan minta mereka buat ngumpulin banyak anak buat bikin pengalihan. Nggak lama, banyak remaja yang nulis The Smoke Lives di langit pakai hoverboard mereka. Sementara itu, David dan Tali nunggu pesawat pergi dari klinik dan masuk ke sana pakai hoverboard juga. Mereka masuk lewat terowongan pesawat dan mendarat dengan aman berkat rompi banji. Mereka jalan ngendap-ngendap dan Tali pakai cincin itu buat ngehack kunci. Tapi ternyata itu bukan dapur dan hacknya nggak berhasil. Tiba-tiba pintunya dibuka sama seorang Pretty dan David langsung berantem sama dia. Mereka adu jotos dan David berhasil ngalahin dia, nahan dia di tembok. Tali ngambil cincin Pretty itu, David ngelempar Pretty itu ke koridor dan Tali ngunci pintunya. Alarm bunyi dan mereka nemuin sel tempat para tahanan dikurung. Mereka pakai cincin itu buat bebasin semuanya. Tali sadar kalau Shay nggak ada dan Croy bilang kalau Shay udah dioperasi. Sementara yang lain kabur, David, Tali, dan Maddie pergi nyari Shay. Pas mereka sampai di lab, udah telat. Shay udah jadi Pretty. Tali nangis dan minta maaf, tapi Shay bilang dia seneng jadi Pretty. Cable dan Paris datang dan maksa mereka bertiga masuk ke mesin operasi. Prosesnya dimulai, tapi sebelum jarum-jarum itu mulai motong, helikopter Smoke muncul di luar dan Croy nembakin flamethrower. Cable dan Paris kabur dan mesinnya rusak. Sistemnya gagal dan operasinya berhenti. Mereka bertiga keluar, Tali ngambil Shay dan Maddie ngambil komponen yang dia butuhin dari lemari. Mereka lari ke atap dan ketemu Paris. Tali coba nyadarin Paris pakai nama panggilan mereka dan nunjukin kalau pecahan kaca bikin bekas luka Paris muncul lagi. Paris nyentuh muka Tali dengan lembut dan David ngira itu serangan. David pun ngejatuhin Paris dan berantem sama dia. Paris terlalu kuat dan terus mukulin David. Sebelum Paris bisa ngebunuh David, Tali pakai hoverboard buat bergerak cepat dan nabrak Paris, bikin dia jatuh dari tepi. Paris sempat pegangan dan dia nyebut nama panggilan Tali sebelum akhirnya jatuh ke air terjun. Mereka pun kabur pakai hoverboard dan ngelihat remaja-remaja lain bikin drone-drone itu tabrakan di langit. Mereka sembunyi di kota yang udah ditinggalin dan Maddie ngambil serum dari kantong David buat nyelesain ramuan penawarnya. Tapi dia nggak yakin apakah ramuan itu bakal berhasil atau malah punya efek samping yang buruk buat otak. Shay nggak mau minum ramuan itu dan Maddie nggak mau maksa. Tali pun ngajuin diri jadi kelinci percobaan, dia bakal nyerahin diri dan ngebiarin mereka ngoperasi dia, terus minum ramuannya. Dia janji bakal ngasih tanda buat ngasih tahu mereka kalau ramuannya berhasil. Pesawat dan kabel datang, jadi setelah perpisahan terakhir, mereka semua kabur dan Tali ngebiarin dirinya ditangkap sama pengintai. Beberapa waktu kemudian, Tali udah jadi Pretty yang perfect, tinggal di apartemen yang fancy. Dia bilang dia seneng banget jadi kayak gini. Tapi bekas luka di tangannya nunjukin kalau dia masih jadi dirinya sendiri. Dan berbohong sebagai mata-mata. Itu dia tadi alur cerita Uglies 2024 yang super mind-blowing. Gimana smart people? Keren kan? So jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Thanks for watching. Gue si Martin, cabut dulu. Bye.